warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dani Ramdhani, mahasiswa STIT At-Taqwa Kampus 2 Bandung. Sahabat pendidik, mahasiswa, para pengajar, guru dimanapun berada, semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Pernahkah kita melihat fenomena di sekitaran kita terkait bagaimana remaja, ya khususnya para peserta didik usia SMA, terutamanya kelas 10, itu melakukan penyalahgunaan terhadap media sosial, penyalahgunaan dalam kepercayaan orang tua terkait pergaulan bebasnya. Nah, ini apakah yang salahnya itu daripada pendidikan atau seperti apa? Jelas tentu tidak ya. Jadi pembelajaran abad ke-21 menuntut peserta didik tidak hanya memahami hanya teori saja, melainkan peserta didik itu harus berpikir kritis dan juga bagaimana berkolaborasi terkait teori juga pengaplikasiannya di kehidupan bermasyarakat. Salah satu model pembelajaran yang mungkin cocok dipergunakan pada kesempatan kali ini yaitu saya ingin membahas tentang PBL atau Problem Based Learning. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit teori, sintak, dan implementasi PBL dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, khususnya pada materi menghindari pergaulan bebas dan menjaga kehormatan diri di era global atau di era digital. Ya. Oke, mari kita mulai. Apa itu problem based learning? Problem based learning atau dikenal dengan PBL adalah model pembelajaran yang menjadikan masalah nyata sebagai titik awal daripada sebuah pembelajaran. Jadi peserta didik tidak langsung diberikan jawaban oleh gurunya. Sebaliknya, mereka diajak untuk menganalisis sebuah masalah, mencari informasi, berdiskusi, menemukan solusi secara mandiri ataupun dengan cara berkelompok. Adapun menurut beberapa ilmuwan, menurut Howard, PBL ini merupakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik melalui penyelesaian masalah-masalah yang otentik. Sedangkan Arendt menjelaskan bahwa PBL ini membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi melalui sebuah investigasi terhadap sebuah masalah yang nyata. Di dalam Islam, pendekatan ini sangat relevan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong manusia untuk berpikir, merenung, dan mengambil pelajaran berbagai peristiwa-peristiwa terkait kehidupan. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menegaskan di dalam surat An-Nisa ayat 82 yang artinya tidakkah mereka mentadaburi. Ini salah satu ayat yang menekankan kita pentingnya mentadaburi. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam itu mendorong proses berpikir yang mendalam, bukan sekedar menerima informasi secara pasif. Lalu bagaimana karakter daripada pembelajaran PBL? Ada beberapa ciri utama dari problem based learning. Yang pertama, pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Nah, yang kedua, menggunakan masalah nyata yang dekat dengan kehidupan mereka. Ketiga, guru berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber informasi. Keempat, mendorong kemampuan berpikir secara kritis. Dan yang kelima, mengembangkan kerjasama dan juga komunikasi. Ya. Dan yang paling terakhir adalah menghasilkan solusi nyata terhadap suatu masalah tersebut. Lalu mengapa PBL ini penting? PBL melatih siswa untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, bekerja sama dengan tim, ya, berani menyampaikan pendapat, serta menghubungkan antara teori dengan kehidupan setiap harinya. Di sisi lain, guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan otentik. Meskipun demikian, PBL juga pasti memiliki sebuah tantangan, yaitu model ini membutuhkan persiapan yang sangat matang, waktu yang lebih panjang, serta kemampuan seorang guru dalam memfasilitasi diskusi ataupun investigasinya terhadap siswa itu harus betul-betul disiapkan. Bagaimana terhadap sintaksnya? Nah, kita masuk ke bagian yang paling penting yaitu langkah-langkah atau sintak PBL di sini. Yang pertama itu adalah
orientasi pada sebuah masalah. Guru menyajikan sebuah kasus yang relevan dengan kehidupan peserta didik. Pada kesempatan ini, contohnya misalnya maraknya pergaulan, ya, maraknya pergaulan bebas, pacaran berlebihan, penyalahgunaan media sosial, dan penyebaran konten yang merusak moral remaja. Kemudian, guru mengajukan pertanyaan pemantik. Apa sih penyebab masalah tersebut? Kemudian, apa dampaknya bagi remaja? Dan bagaimana solusi menurut ajaran Islam? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan memancing rasa ingin tahu siswa untuk mencari sebuah jawaban. Kemudian sintak yang keduanya adalah mengorganisasikan peserta didik. Apa maksudnya mengorganisasikan di sini? Yaitu guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama itu ditugaskan untuk meneliti faktor penyebab pergaulan bebas. Kelompok keduanya menganalisis dampak terhadap individunya. Nah, kelompok yang ketiga meneliti dampak terhadap keluarga dan juga masyarakat luas. Kelompok 4 mencari solusi berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi pada tahap ini, siswa mulai belajar bekerja sama dan berbagi tugas. Kemudian sintak yang ketiganya yaitu dengan cara investigasi. Apa maknanya? Siswa mencari informasi dari berbagai sumber. Mereka dapat menggunakan Al-Quran, hadis, buku pelajaran, jurnal, ataupun wawancara langsung maupun sumber digital yang dapat dipercaya. Salah satunya dalil yang dapat digunakan antara lain adalah contoh surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Kemudian dipertegas lagi dengan disambungkan ayat-ayat yang lainnya seperti surat Quran An-Nur ayat 30 dan 31 tentang menjaga pandangan dan kehormatan diri. Nah, lanjut kepada sintak yang keempat, yaitu apa yang dilakukan? Mengembangkan dan menyajikan hasil. Setelah memperoleh data, setiap kelompok menyusun dan menginvestigasi hasil. Ya. Mereka dapat membuat poster digital, kemudian infografis, presentasi, video pendek, atau mungkin kampanye media sosial lainnya. Misalnya membuat gerakan-gerakan remaja muslim bijak bermedia sosial atau 1 hari 1 ayat. Kemudian sintak yang kelima yaitu bagaimana menganalisis dan juga mengevaluasi. Pada tahap terakhir, guru dan siswa bersama-sama melakukan refleksi. Apa yang sudah dipelajari? Kemudian apa manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari? Lalu bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan yang nyata? Nah, refleksi ini sangat penting agar pembelajaran tidak berhenti pada teori semata. Jadi, implementasi PBL dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ya, diterapkan pada berbagai materi pendidikan agama Islam. Contohnya adalah materi akhlak. Siswa bisa saja membahas dalam kasus bullying. Ya. Dalam materi Al-Quran, hadis siswa dapat mengkaji rendahnya minat baca Al-Quran. Dalam materi fikih misalnya, siswa dapat mencari solusi terhadap rendahnya kesadaran sholat berjamaah. Misalnya dalam materi sejarah, kebudayaan Islam, siswa dapat meneliti faktor-faktor yang menyebabkan kejayaan peradaban Islam. Nah, itulah mungkin bagaimana PBL ini sangat penting ketika kita terapkan di dunia pendidikan. Dan mohon maaf sahabat pendidik, PBL ini adalah bukan hanya sebuah metode pembelajaran, tapi juga PBL adalah sarana untuk membentuk generasi muslim yang berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan mampu menghadapi berbagai tantangan zaman dengan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.